Pak Novel Baswedan, nama saya Rahmat. Lagi rame koruptor usia 24 tahun. Yang salah orang tuanya apa anaknya? Bapak, saya mau tanya, sekarang kan lagi viral nih kan tentang berita wanita yang dijuluki wanita termuda, koruptor lagi ya kan. Itu yang salah pendidikannya, orang tuanya atau lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Bincang-bincang sore ini saya sudah bersama Pak Novel Baswedan. Tentunya di session kali ini ada beberapa pertanyaan dari rakyat. Jadi kita ada pertanyaan nih Pak, dari rakyat bertanya kepada Pak Novel. Siap. Ya, mungkin pertanyaan pertama ada dari Bapak juru parkir Pak. Mari kita dengarkan Pak. Pak Novel Baswedan, nama saya Rahmat. Lagi rame koruptor usia 24 tahun. Yang salah orang tuanya apa anaknya? Bapak, saya mau tanya, sekarang kan lagi viral nih kan tentang berita wanita yang dijuluki wanita termuda, koruptor lagi ya kan. Itu yang salah pendidikannya, orang tuanya atau lingkungannya ya kan, karena sampai viral banget di umur segitu dia udah bisa menguasai hal-hal yang kayak gitu. Mohon dijawab Bapakku. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya memang begini ya, kalau kita bicara dari perilaku kejahatan, dalam hal ini kejahatan korupsi, itu tentu tidak langsung tiba-tiba ya. Ada tahapan. Orang berbuat jahat pun ada tahapan biasanya. Mulai dari berbuat yang kecil, sampai kemudian berani yang besar, sampai akhirnya ketangkap. Kalau bicara terkait dengan korupsi, itu pasti masalah juga dengan integritas, dengan kejujuran. Kejujuran, integritas itu pendidikannya panjang sebenarnya. Jadi kalau kita bicara siapa yang salah ketika ada anak muda terlibat kasus korupsi, tentu kalau kita bicara ya panjang di sana. Untuk membangun karakter orang, untuk bisa jujur, untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa berani berkarir dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang profesional, itu butuh proses yang panjang. Ketika dipertanyakan ini masalahnya di sekolahnya kah, apakah di keluarganya kah, apakah di lingkungannya kah, saya kira ini sudah akumulasi. Jadi ketika seorang anak, seandainya ada seorang anak, kemudian ketika pendidikan sejak kecil di keluarganya ternyata dia sudah mulai ada bibit-bibit untuk tidak jujur, maka itu akan biasanya berlanjut ketika sekolah. Biasanya kalau sudah mulai nggak jujur di kecilnya, sekolahnya nyontek tuh mesti ya. Atau dia berlaku curang itu nanti. Nah, ketika itu terus bisa dilakukan dan dia merasa aman atau sukses dengan cara-cara yang nggak benar itu, maka ketika dia kemudian di kesempatan berikutnya dia bekerja, pastilah dia akan berlaku curang, berbuat korup, atau mungkin kalau di perusahaan swasta ya jadi bagian yang ngambil keuntungan lah dalam suatu proses tertentu. Nah, ini yang kemudian akan terjadi ya. Jadi kalau kemudian di lingkungan dia bekerja atau di lingkungan ketika dia sudah besar dan kemudian peluang itu terbuka, maka itu akan menjadi masalah juga. Itu akan menjadi peluang yang sudah karakternya bermasalah atau sudah mempunyai karakter yang tidak jujur, kemudian dihadapkan dengan suatu keadaan di mana sistemnya memungkinkan dia berbuat korupsi atau berbuat jahat, maka dia lakukanlah itu. Contoh begini, kadangkala kita melihat juga di lingkungan kita, ketika ada anak muda contohnya,
tiba-tiba dia bisa kaya raya dengan cara-cara yang nggak benar, contohnya main proyek begitu, kan sering tuh. Tapi ketika kemudian dia tidak tertangkap, ada saja orang-orang sekitarnya yang menganggap dia sukses gitu. Tapi ketika dia tertangkap, baru kemudian dikatakan, oh dia korup. Ya. Nah, masalah ini kadangkala lingkungan juga kurang memahami. Bahkan kalau kita lihat beberapa jabatan-jabatan tertentu yang mungkin dianggap sebagai jabatan basah atau jabatan yang menghasilkan uang banyak. Padahal kalau dilihat secara kritis, secara teliti, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya dia tidak pantas untuk kaya raya dengan posisinya itu. Atau tidak logis penghasilannya bisa membuat dia sekaya itu contohnya. Tapi ketika di lingkungannya menganggap itu suatu hal yang lumrah, maka itu akan membuka peluang bagi dia, bagi seseorang pejabat atau orang yang di posisi itu untuk terus berbuat. Nah, ini yang kemudian berpotensi untuk membuat orang terdorong untuk berbuat korupsi. Kembali lagi ketika kalau kita melihat ada orang yang berbuat korupsi, saya pernah katakan bahwa korupsi itu ada sifat adiktifnya. Begini, ketika kemudian ada orang yang berbuat korupsi dan kemudian untuk menutupi perilaku-perilaku yang buruknya, dia kemudian sedikit membagi uang atau membagi sembako atau apa begitulah ya kepada lingkungannya dan lain-lain, kemudian dipersepsikan bahwa dia adalah orang yang baik. Nah, ketika hal begitu kemudian dimaklumi, maka itu akan mendorong dia untuk terus berbuat. Karena begini, pada masa kemudian dia ingin berhenti pun untuk berbuat korupsi karena sudah terbiasa pengeluaran besar, maka itu akan membuat dia mau nggak mau mencari jalan tertentu untuk terus berbuat korupsi. Padahal kalau kita lihat bahwa orang berbuat korupsi itu pada dasarnya memang karakternya sudah bermasalah. Terus kemudian hingga pada tahapan-tahapan sampai kemudian dia mau memilih untuk berbuat korupsi, maka sebenarnya kondisinya itu sudah banyak permasalahan dan sudah sedemikian menumpuk akumulasi permasalahannya untuk dia. Yang sebenarnya cepat atau lambat perbuatan korupsi itu atau perbuatan jahat itu pasti akan ketahuan, akan terungkap. Nah, ketika kemudian dia terungkap, dia sedang menghancurkan dirinya, dan pada saat dia belum terungkap, dia sedang merusak orang banyak, dia sedang merusak sistem, merusak budaya kerja disiplin, budaya kerja berintegritas, dan banyak hal lain lagi yang dia rusak. Tapi ketika dia kemudian tertangkap, maka berhentilah merusaknya sekitarnya, tapi kemudian dia akan langsung hancur semua yang dia punya. Inilah yang seringkali kalau kita melihat di ujung seolah-olah ketika dia tertangkap atau kena masalah gitu ya, maka masalahnya hanya di situ. Padahal kalau kita lihat sedemikian banyak permasalahan sebelumnya dan itu terakumulasi. Lebih lagi sebenarnya kalau mau diteliti dengan lebih jelas, ketika orang bisa berbuat korupsi, itu pada dasarnya lingkungannya juga pasti ada masalah itu. Karena kalau lingkungannya tidak bermasalah, ketika orang mau berbuat menyimpang atau berbuat korupsi, pastilah sekitarnya akan resisten, akan ada penolakan. Nah, ketika ada penolakan, maka akan dilaporkan dan lain-lain. Jadi ketika ada praktek korupsi dan bisa berjalan, itu juga menunjukkan bahwa lingkungannya juga sedang sakit, ya, sedang bermasalah. Oleh karena itu ketika ada upaya penindakan atau upaya penegakan hukum dengan cara ditangkap dan lain-lain, maka sistem yang sakit tadi harus diperbaiki. Itulah makanya biasanya dalam konsep memperbaiki suatu sistem yang korup atau keadaan yang korup, ada proses-proses pencegahan dan lain-lain yang dilakukan dalam rangka tidak hanya melihat dari satu perbuatan saja, tapi melihat dari sistem yang longgar tadi, sistem yang rusak tadi. Dan kita juga melakukan perbaikan itu dalam konteks melindungi kepentingan orang-orang banyak
yang menjadi dirugikan dengan adanya praktek-praktek korupsi tadi. Kejahatan korupsi atau perilaku korupsi itu bisa terjadi atau bisa terjangkit lah ya, kalau saya katakan. Itu tidak mengenal laki-laki atau perempuan, tidak juga mengenal tua atau muda. Oleh karena itu kitanya harus sadar. Bayangkan kalau masih muda kemudian harus rusak masa depannya gara-gara berbuat korupsi, sangat disayangkan ya. Dan itu rugi sekali. Rugi bagi dirinya, rugi bagi keluarganya, bagi lingkungan sekitarnya, bagi teman-temannya juga, dan bagi keturunannya tentunya. Dan itu pasti akan jadi cerita, dan itu rugi sekali. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ini ada lagi Pak, penanya dari supir bajai Pak. Oh ya. Pak, kalau penyebab orang korupsi, penyebabnya apa sih Pak Novel? Ya, ini Pak, penyebab orang korupsi gitu Pak. Pak supir aja nanya itu, penyebabnya korupsi. Lanjut. Pak Novel, nama saya Rizky, dagang tebu, penjual tebu, es tebu maksudnya. Kenapa, mau nanya saya, kenapa para koruptor nggak pernah dimiskinkan? Apakah punya orang dalam? Ada lagi nih, saya mau nanya juga, apakah Pak Novel saudara sama Bapak Anies Baswedan? Kan sama-sama Pak Novel Baswedan. Iya. Satu-satu Pak, ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang pertama tadi yang ditanyakan soal apa penyebab orang korupsi. Ya. Memang dalam beberapa literatur dan penelitian, korupsi itu terbagi dari beberapa karakteristik ya. Ada orang korupsi karena kebutuhan. Bisa jadi kita lihat praktek di negara kita bahwa banyak pegawai negeri yang penghasilannya kecil. Ketika penghasilannya kecil, bahkan di beberapa posisi kecil sekali, maka itu bisa memicu orang untuk berbuat korupsi. Tapi korupsi hanya sekedar kebutuhannya, walaupun itu salah, walaupun itu tidak benar, tidak bisa dimaklumi. Tapi itu menggambarkan bahwa dia berbuat korupsi mungkin karena kondisi dan membuat dia akhirnya memilih, atau karena lemahnya karakternya dia, maka dia mau memilih untuk berbuat yang tidak baik, yang tidak halal, yang tidak bisa dibenarkan, yaitu berbuat korupsi. Dan banyak caranya, baik dengan dia menggunakan kewenangan melakukan pungli contohnya. Terus dia bisa ketika mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola sesuatu yang harusnya itu tidak boleh diambil untuk dia gitu ya. Ataupun bahkan malah secara diam-diam yang harusnya dia melakukan pengawasan atas suatu barang, kemudian dia justru berlaku yang sebaliknya. Ini satu poin tadi yang terkait dengan korupsi karena kebutuhan. Biasanya tuh levelnya kecil-kecil. Nggak ada orang punya kebutuhan tapi nilainya miliaran gitu, ratusan juta, nggak mungkin ya. Kalau kebutuhan paling nilainya kecil-kecil, puluhan ribu dan lain-lain. Tapi ketika orang itu mau berbuat satu kali, maka akan terbuka peluang dia untuk berbuat lagi dan seterusnya. Ketika dia merasa aman, bahkan dia bisa ngulang-ulangi terus. Dan itu menjadi dia kebergantungan dan bukan lagi karena kebutuhan. Maka dia akan meningkat lagi di levelnya untuk mencari kesenangan di sana. Banyak kalau kita lihat, kalau sudah pada level yang kedua ini, maka dia akan menggunakan hasil korupsinya untuk bersenang-senang. Contohnya gaya hidupnya meningkat gitu ya. Yang biasanya dia mungkin kalau makan itu biasa cuman porsinya cuma 30.000 gitu atau 20.000. Kemudian dia rubah menjadi 200.000 gitu ya porsinya, makan steak ya. Steak contohnya. Atau seperti itu, artinya akan merubah gaya hidup, bukan hanya sekedar karena suatu desakan keadaan yang itu pun tidak bisa dibenarkan, tapi ada juga yang pola begitu. Tapi kalau kita lihat, banyak juga korupsi yang sebetulnya pelakunya orang kaya, bahkan kaya raya. Kalau kita pernah lihat beberapa waktu yang lalu, bahkan
pernah ada komunikasi yang dibuka ke publik, pelaku kejahatan korupsi berencana berbuat korupsi, membicarakan dengan sesama koleganya untuk beli jet. Seperti beli mainan ya, beli jet seperti beli mainan. Ini gambaran seperti itu. Level itulah yang disebut korupsi karena keserakahan. Nah, kalau sudah kepada posisi keserakahan, daya rusaknya lebih besar lagi. Dan kerugian yang ditimbulkannya pasti jauh lebih besar. Dan biasanya orang pada posisi itu sudah pada posisi yang level tinggi. Inilah kalau kita lihat dampak korupsi terbesar karena keserakahan itu. Dan itu tidak pernah bisa cukup. Karena pada dasarnya ketika sudah pada posisi serakah, maka berapapun yang dia punya, pasti dia akan merasa kurang. Dia bisa punya jet 1, dia pengen beli 2 gitu, 3, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat dari keserakahan ini tentunya tadi yang saya katakan di awal, ini tidak terus tiba-tiba orang jadi serakah. Tadi saya katakan mungkin awalnya dulu dia korupsi karena merasa itu sebagai kebutuhan gitu ya. Terus kemudian karena terus berbuat, maka gaya hidupnya berubah dan kemudian menjadi perilaku korupsi yang meningkat dan levelnya pun berubah. Hingga kemudian ketika dia sudah pada posisi kaya dan tetap berbuat korupsi karena keserakahan, maka dia akan terus berbuat dan seterusnya. Inilah makanya korupsi itu akan menarik orang yang berbuat untuk terus berbuat dan lebih parah lagi perbuatannya. Ketika dia sudah pada posisi lebih parah, lebih besar lagi berbuat korupsinya, maka dampaknya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat pasti lebih besar. Dan dampak kerugian terhadap negara pun pasti jauh lebih besar. Inilah yang kalau kita lihat begitu jahatnya perbuatan korupsi itu. Kalau kita lihat dari perspektif posisinya, ketika orang pada posisi sudah pada posisi yang korupsi, yang keserakahan tadi, pastilah dia posisinya tinggi. Jadi memang biasanya kalau sudah pada posisi tertentu, dia akan berupaya untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu atau posisi-posisi tertentu, yang dengan itu maka memudahkan dia untuk berbuat korupsi yang lebih besar. Maka itu begitu dahsyat ya, akibat yang dia timbulkan. Ada nggak sih Pak tipsnya biar berhenti orang korupsi itu? Kan tadi ada zat adiktif, pasti kan ada obatnya kan? Betul. Memang di dunia untuk cara terbaik untuk bisa menghentikan korupsi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dididik. Orang dididik itu harapannya dia paham. Ketika dia paham, maka dia tahu, tadi saya katakan bahwa korupsi itu memang secara sekilas kelihatannya orang yang berbuat korupsi itu enak, dapat duit, dapat kesenangan sementara, tapi dampaknya besar buat dirinya, buat orang lain, buat lingkungan, buat negara. Buat dirinya juga, buat dirinya rusak karena jadi malas, jadi hidup dengan bukan dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, ini yang kemudian ketika orang dididik, dia paham, sekalipun diharapkannya, sekalipun dia punya kesempatan, dia nggak mau berbuat. Maka tadi cara pertama adalah dididik. Yang kedua adalah dicegah. Cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegahnya dibuat suatu sistem sedemikian rupa, kalau orang berbuat korupsi akan ketahuan. Nah, sistem inilah yang terus-menerus dikembangkan. Tentunya di kementerian, lembaga, instansi semuanya mengembangkan pola-pola, sistem-sistem yang bisa membuat semuanya itu bisa dilihat kembali atau akuntabel, bisa ada recordnya, ada data rekamnya, sehingga dengan begitu ketika orang berbuat korupsi, maka dia di waktu yang tidak terlalu lama dia akan ketahuan, atau ada suatu mekanisme tertentu yang membuat ketika akan berbuat korupsi akan segera diketahui dan lingkungannya akan menghentikan dia berbuat. Nah, inilah yang dimaksud oleh pencegahan, yaitu membuat orang tidak bisa berbuat. Yang ketiga adalah dengan cara ditindak. Penindakan ini penting. Penindakan ini bukan hanya membalas. Orang berbuat korupsi sudah merugikan orang banyak, membuat dampak kerusakan,
orang ini pantas dibalas. Dalam perspektif hukum pidana, pola seperti itu sudah tidak lagi dijadikan acuan, tapi yang ada adalah upaya untuk membuat orang itu insaf, orang itu jera bagi yang bersangkutan. Penindakan itu juga penting agar orang-orang lain tidak ikut caranya dia berbuat korupsi. Nah, inilah makanya penindakan terkait dengan orang-orang yang berbuat korupsi itu penting dilakukan dengan konsisten dan terus-menerus, sama pentingnya dengan pencegahan dan pendidikan. Dan itu tiga-tiganya harus dilakukan dengan cara bersama-sama. Ketika itu yang dilakukan, maka harapannya yang bersangkutan berhenti berbuat korupsi karena dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak mungkin, pasti dia akan mencari jalan lain untuk berbuat korupsi. Caranya bukan sekedar dihukum atas badannya, atas yang bersangkutannya, tapi juga atas hartanya yang dia peroleh dari hasil korupsi itu. Karena kenapa bisa begitu? Orang berbuat korupsi kan bukan sekedar cari jabatan. Orang berbuat korupsi cari duit. Kalau duitnya dirampas, maka harapannya dia akan jera, ataupun orang lain yang mungkin berpotensi untuk berbuat korupsi juga pada waktu yang akan datang, akan berpikir, saya berbuat korupsi, kalaupun tidak ketahuan, sulit juga, karena prosesnya begitu akuntabel, begitu ada rekamnya. Dan kemudian ketika berbuat korupsi, akan membuat perilaku gaya hidupnya berubah dan dia sulit untuk berhenti. Orang akan melihat juga, kalau berbuat korupsi terus kemudian gaya hidupnya berubah, terus menjadi kaya raya dengan cara yang tidak benar, dengan cara tidak halal, dengan cara korupsi, maka ketika ketahuan hartanya akan dirampas. Yang dengan begitu orang berpikir, kalau gitu ngapain saya berbuat korupsi gitu kan. Logikanya begitu. Itulah yang harusnya dilakukan tiga-tiganya sehingga korupsi bisa dihentikan atau dicegah. Itu menyambung pertanyaan yang kedua tadi kan Pak, dari penjual tebu kan. Iya. Korupsi kenapa tidak dimiskinkan? Apa Iya. karena punya orang dalam? Saya memang ketika menangani kasus korupsi, saya hampir selalu sertakan upaya untuk menarik kembali kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Begitu juga dengan upaya untuk menjerat kepada yang bersangkutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Karena orang berbuat korupsi mestinya karena tadi orientasinya cari uang, cari harta, maka dia akan menyembunyikan hartanya atau menempatkan hartanya, dan kemudian sedemikian rupa dengan suatu cara-cara tertentu dalam rangka untuk membuat seolah-olah hartanya adalah cara diperoleh dengan cara yang benar. Inilah tindak pidana pencucian uang. Tapi tadi yang ditanyakan, kenapa kok masih banyak yang tidak dirampas, kaya, betul, Pak. atau setelah menjalani hukum masih kaya raya dan lain-lain? Karena tadi proses penegakan hukumnya bermasalah. Ketika proses penegakan hukumnya bermasalah, maka itu tujuan dari penindakan tadi nggak tercapai. Nah, ketika tujuan nggak tercapai, orang akan berhitung. Kalau begitu, berbuat korupsi, kalaupun ketangkep, jalanin hukuman, mungkin dia bisa mengeluarkan uang untuk diberikan kepada penegak hukumnya, yang dengan begitu dia sanksinya ringan. Mungkin juga dia bisa memberikan kepada petugas-petugas di lembaga pemasyarakatan, yang dengan begitu dia bisa nyaman. Kalau begitu ya orang akan berbuat korupsi. Nah, inilah makanya saya katakan, memberantas korupsi sebaiknya dimulai dari penegak hukumnya terlebih dahulu. Kalau penegak hukumnya bisa bekerja dengan benar, bisa menegakkan atau melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang efektif, maka orang akan takut berbuat korupsi. Masalahnya tadi memang faktanya memang demikian. Masih banyak pelaku-pelaku kejahatan korupsi yang kemudian hasil korupsinya tidak kemudian bisa dirampas secara keseluruhan. Walaupun memang ketika bicara problematika hukumnya bisa jadi ada problematika, tapi semuanya tergantung kesungguhan. Kalau penegak hukumnya sungguh-sungguh mau bekerja dengan optimal untuk memberantas korupsi, maka idealnya semua kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi itu akan dirampas.
Dengan cara apa? Dalam hukuman itu ada uang pengganti contohnya. Itu hukuman. Jadi dari korupsi yang dia lakukan, berapa yang dia nikmati, uang penggantinya ditarik kembali dari yang bersangkutan. Yang kedua, ada hukuman denda. Itu bisa diterapkan kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, bisa diterapkan dengan tindak pidana pencucian uang, harta-harta lainnya yang dia lakukan upaya sedemikian rupa untuk menyembunyikan atau mengelabui asal-usul, seolah-olah asal-usulnya dari cara yang halal, maka itu bisa dirampas juga oleh negara dengan melalui proses penegakan hukum. Inilah yang harusnya dilakukan. Ketika tidak berjalan dengan efektif, maka seperti yang dikatakan, banyak sekali pelaku atau orang yang pernah berbuat korupsi, kemudian begitu selesai menjalani hukuman, justru malah dia masih kaya gitu. Ya, ini yang menjadi masalah. Contohnya begini, kalau kita lihat di perpajakan contohnya, di undang-undang perpajakan itu kalau ada orang berbuat kejahatan pajak, itu dipidananya bisa diganti dengan membayar 4 kali dari nilai yang dia ambil. Artinya itu kan membuat jera ya. Tapi masalahnya ketika kemudian dalam prosesnya masih bisa disuap untuk tidak kena seperti itu jadi masalah. Ini saya memberikan contoh hukumnya. Ketika hukumnya itu bisa diterapkan seperti itu, orang takut. Contohnya orang berbuat korupsi, bukan sekadar dihukum badan saja, tapi berapa yang kena korupsinya dia harus kembalikan 2 kali lipat lah. Berpikir dia. Ya begitulah kurang lebih. Tapi ketika itu nggak dilakukan, ya memang masalah. Kenapa itu nggak dilakukan? Saya kira bukan sekedar masalah orang dalam ya. Masalahnya adalah penegakan hukumnya masih korup. Kalau penegakan hukumnya nggak korup, tentunya nggak terjadi. Harusnya begitu. Pertanyaan terakhir Pak tadi Pak dari penjual tebu. Pak Novel Baswedan dengan Anies Baswedan itu, ya karena ya masyarakat umum kan sama-sama Baswedan, kadang-kadang kan disama-samain lah Pak. Ya, Baswedan itu marga. Ya, Baswedan itu marga. Artinya saya dengan Bang Anies satu marga. Cuman memang kebetulan saya dengan Bang Anies masih ada hubungan sepupu kedua dalam tempatnya. Jadi masih ada kerabat atau saudara lah dengan Bang Anies. Dari kakek apa dari? Dari kakek. Jadi ayah saya dengan ayahnya Bang Anies itu sepupu. Saya sepupu kedua. Kurang lebih seperti itu. Coba berarti terjawab nih kalau pada nanya kan kadang-kadang kan setiap ada Pak Anies pasti kan disangkutin sama Pak Novel Baswedan karena Baswedannya itu ternyata emang ada keterikatan saudara sepupu kedua. Iya. Dan saya pun dengan Bang Anies sering lah kalau bicara-bicara kita mestinya saling mendukung untuk kebaikan. Betul. Dan saling mengingatkan tentunya. Oleh karena itu ini juga penting ya. Tentunya kita bukan hanya karena saudara saja. Betul. Dengan teman, dengan sejawat, tentunya kita harus saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan, untuk menjaga integritas dan anti korupsi. Itu poin penting karena itu berhubungan dengan masa depan. Kalau kita kemudian tidak berintegritas, tidak jujur, terus mau diharapin apa dari orang yang begitu? Sekalipun dia pintar, sekalipun dia mungkin tampak sukses, ketika dia tidak jujur maka dia rusak. Dia tidak akan bisa diharapkan untuk suatu apapun. Karena bagaimana orang mau percaya dengan orang tidak jujur? Maka kejujuran itu poin penting, dan kejujuran itu induknya dari integritas itu sendiri. Betul. Ya. Terima kasih Pak jawabannya atas pertanyaan rakyat. Akan kita sambung lagi nanti di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.